Mbak, ke masjid pakai jilbab dong. Tapi saya cowok, Mbak. Rambut panjang, suara lembut. Jelas-jelas kamu itu cewek. Mbak, ini putra saya, Narga. Tunjukin KTP kamu. Nih, lihat sendiri. Cowok. Apa Papa bilang? Apa yang kamu lakukan ini? Bikin semua orang salah sangka. Dia jadi gini karena ditinggal mati sama pacarnya, Mbak. Sebelum meninggal, rambutnya dielus si pacar. Makanya dia nggak pernah potong rambut. Lebih parahnya lagi. Dok, bisa nggak operasi pita suara saya? Ganti sama pita suara almarhum pacar saya. Hah? Saya cuma pengen selalu dengar suaranya. Tapi nanti suaramu bakalan kayak cewek tulen. Kalau kamu dikira botai gimana? Hai Go, Papa harus ngatur-ngatur. Harga harus gede. Dok, saya bayar berapapun. Tolong saya. Nak, kapan kamu mau move on? Cinta itu Pak, untuk dikenang, bukan untuk dilupain. Dikenang sih dikenang. Tapi gara-gara semua ini, hidup kamu tuh jadi hancur. Lihat kamu, nggak diterima kerja di mana-mana kan? Kamu cewek apa cowok sih? Saya cowok, Bos. Ah, identitas kamu aja nggak jelas. Apalagi kinerjamu. Pergi, kamu nggak saya terima. Ih jengkel, ini demi kebaikan awakmu nak. Dok, saya mau oplas. Tolong dokter bikin muka saya semirip mungkin dengan wanita ini. Bukannya dia pasien yang meninggal di sini. Kok seharian Papa nggak pulang ya? Ayang, pacarku. By the way, aku cuma ngeprank meninggal. Tapi, bentar. Kok rambut kamu panjang? Dan suara kamu mirip suaraku. Nah, operasi pita suara udah selesai. Ayang, coba ngomong. Cek. 1, 2, 3. Akhirnya, anakku kembali normal. Sayang, karena aku udah normal dan kamu masih hidup, will you marry me? Waduh, Aku terpaksa lembur sama Opi. saya nggak ngerti pakai laptop pak. Nggak salah apa-apa. Pura-pura sibuk baik ngancani nyong. Ini semua gara-gara 2 karyawatiku cuti bersamaan. Pak, saya izin cuti ya, mau lahiran. Hai Go. Terus, kerjaan kamu gimana? Hai Go. Siska juga cuti gara-gara kecelakaan. Bisa nggak lahirannya ditunda dulu? Aduh, sakit. Saya permisi dulu, Pak. Aduh. Bajindut, kok aku ada di sini? Aku tadi pingsan, jadi saya anterin papa ke rumah sakit. Ini obatnya, minum dulu. Jangan dipaksain Pak Bos, nanti mending gue istirahat dulu saja. Akhirnya aku sehat lagi. Kenapa berhenti Pak Bos? Tunggu, itu bukannya Ruby sama Siska? Akhirnya kita bisa healing. Iya, aku nggak nyangka loh kamu sampai pura-pura hamil. Terus Pak Bos percaya lagi. Hai Go, saya dibohongin. Lihat aja, saya bakal balas mereka di kantor. Aku suruh OB buang semua barang pribadi 2 karyawanku di kantor. Aku bakal usir mereka tanpa pemberitahuan. Mulai sekarang kamu yang gantiin mereka. Tapi Pak Bos, kenapa barang-barang kita dibuang? Saya pecat kalian karena kalian udah bohongin saya. Sekarang saya udah punya karyawan yang loyal dan lebih jujur daripada kalian. maaf Pak Bos, saya mau resign. Apa? Padahal gaji kamu kan baru saya naikin. Saya udah nggak kuat terus lembur Pak. Tuh kan, kami juga sama Pak. Capek disuruh lembur terus. Kita capek disuruh lembur terus sebagai kuda. Makanya kita pura-pura biar bisa ambil cuti. Hai Go, jadi gitu toh. Yaudah, saya minta maaf. Saya nggak akan paksa kalian lagi. Serius, Pak? Iya, tapi kalian tetap kerja di sini ya. Saya nggak mau kerja sendirian sampai tipes. Oke, Pak. Nah, pakai pengaman. Kok kamu di TV? Hei cantik, jangan percaya kalau cowok bilang kadal aja. Mamaku ada di mana-mana secara harfiah. Kadang di HP-ku, kadang di laptopku, bahkan bisa di bioskop.
Kok bisa mamamu muncul di mana-mana? Jangan kaget ya, semua berkat satelit itu. Satelit. Jadi, mamaku tuh orang terkaya se-Asia Tenggiri. Dia bisa bayar NASA buat pasang satelit. Hai go, kenapa mama mesti pasang satelit sih? Karena kamu merantau, mama khawatir kamu nakal. Jadi, mama bisa ngawasin kamu di belahan dunia manapun. Apapun yang aku lakuin, selalu diawasin oleh mama. Baik chat, SMS, telepon, main sosmed, pokoknya semuanya. Tinggalin aja nggak sih mamamu? Tante denger loh cantik. Maaf mah, pacarku cuma bercanda. Mamamu crispy banget. Kita putus ya. Sayang, bisa tinggal kenyong. Mama, semua ini salah mama. Berhentiin semua ini. Nggak mau, mama takut kamu salah langkah. Oke, Arga bakal pulang ke kota asal. Arga bakal nentiin mama. Tanpa basa-basi, besoknya aku beneran pulang. Mama, metu! Halo nak, akhirnya kamu pulang. Udah 5 tahun loh kamu merantau. Tunjukin diri mama, jangan cuma di layar. Nak, kalau kamu lihat mama di layar ini, berarti mama udah gak ada. Tenang, walaupun mama udah gak ada, tapi ada canggih yang bisa gantiin mama. Mama? Jadi mama udah pergi? Kok sedih? Kan ada AI. Mama masih kelihatan masih hidup kan? Mama adalah mama. Mama gak bisa digantiin siapapun, apalagi AI. Mama kenapa sih? Gak pernah ngabarin aku kalau lagi kenapa-napa? Udah gak ada gunanya nyesel. Mama. Nah, udah ya, gak usah dibawa serius. Ini kan cuma konten. Lah, mama bisa jangan ngeselin gak sih? Ini Arga udah sedih loh. Ya kamunya aneh, main di konten aja nangis. Padahal kan jelas banget ini konten lucu-lucuan. Lihat, yang jadi mama kamu sendiri kan? Berisik! Daging kurban gratis! Ini semua punya gue ya? Alhamdulillah dapat. Ini juga punya gue. Ya, batal deh makan daging. Lapar banget. Hai go, kue ngopo mrene? Daging kurbannya masih ada, Mas. Daging kurban? Udah saya bagiin semua kemarin. Saya nggak kebagian, Mas. Hai go, kok bisa? Yaudah, kita makan daging di restoran. Gak apa-apa nih, Mas. Dia nggak malu ngajak gembel kayak aku ke restoran mewah. Kamu kedinginan? Nggak usah mas. Udah, nggak apa-apa. Pakai aja. Seenggaknya muka aku nggak kelihatan kucel. Silakan, Tuan dan Nyonya. Ini daging premium yang ada di restoran kami. Kok rasa dagingnya familiar? Hai go, ini daging apa mas? Daging sapi premium, kan? Coba tunjuk. Mana daging sapi, unta, dan domba? Ini domba, ini sapi, dan ini unta. Salah. Ini semua daging unta. Ini juga daging unta. Bukan daging sapi. Hai go, kamu dapat dari mana daging ini? Tunggu, dia gembel yang rebut daging kurbanku. Kalau begitu jelas. Restoran ini pakai daging kurban unta premium dari saya. Saya nggak mau bayar. Ganti rugi sekarang. Nggak mau. Cepat bayar, atau gue viralin kalian. Lihat guys, ada orang kaya nggak mau bayar. Oke, viralin aja. Saya nggak takut. Naikin harga sewa lahan restoran daging soy Asegeboy di Jalan Nona Ambon Poco-Poco 10 kali lipat. Maksud? Mulai hari ini, biaya sewa lahan restoran Bapak naik 10 kali lipat. Apa? Kok bisa? Ya iyalah, aku yang punya semua lahan di kota ini. Aduh, bisa bangkrut restoranku. Gaji 1 juta? Kak, Gaji 200 juta? Kak. Gaji 3 juta. Soalnya usaha aku masih kecil. Nah, ini boleh. Apa? Kalau kamu kerja di tempat kami, gaji kamu ratusan juta.
kenapa kamu mau kerja di tempat dia? Dan lagi, emang cewek itu pas berkompeten. Dia pernah lamar di tempat saya, tapi saya tolak. Loh, sama dong. Lulusan SMA doang. Nggak pantas kerja di sini. Kuliah aja enggak, jangan ngimpi deh. Bener, saya ditolak kerja di mana-mana. Makanya saya buka usaha kecil. Nyong rapat dulu, bos. Pokoknya saya tetap kerja di tempat Anda. Kita harus rebut Arga jadi karyawan kita. Saya penasaran, kenapa kamu mau jadi pelayan di kafe saya? Kamu ini kan figur terkenal. Dia adalah Arga Respati, manusia ber-IQ 198, pemenang ratusan Olimpiade internasional. Mas Arga kan belum kerja. Cita-citanya mau kerja apa, Mas? Apa aja boleh. Saya jago di semua bidang. Sejak berita itu tayang, para bos besar pada rebutin kamu. Tapi bisa-bisanya kamu malah milih kerja sama saya. Kamu kenapa sih? Hai. Lihat daftar menu dong. Maaf ya, kami baru buka. Dapurnya belum siap. Ya, padahal di sini ada Arga, manusia dengan IQ 198, pemenang ratusan Olimpiade internasional, tapi servisnya nggak bisa lebih baik. Tapi mungkin bisa jadi ini bukan salah harga. Bisa aja karena tempat ini yang gak tepat untuk dia. Oke, ini daftar menunya. Walaupun dapur belum ready, saya bakal siapkan secepatnya. Fine. Apapun makanan yang kami pesan harus jadi dalam 30 menit. Kalau enggak, kalian ganti rugi. Gimana, bos? Baik, ganti ruginya mau berupa cash. Bukan. Ganti ruginya berupa Arga. Arga harus jadi karyawan kami. Berani? Atau kafe ini aja yang gak punya komitmen buat kerja? Kalau iya, nanti kami bakal viralin. Oke, Arga boleh diambil buat ganti rugi dan makanannya bakal siap dalam 30 menit. Oke. Catat pesanan saya. Sate 100 tusuk, nasi goreng 40 porsi, jus jeruk 20 gelas, dimsum kelinci 50 porsi. Sup rumput laut 50 piring, jus mengkudu 60 gelas, kucubung goreng 100 piring. Semua harus siap dalam 30 menit. Atau ganti rugi. Tadi udah terlanjur deal kan? Duh, mana mungkin. Oke, tapi kalau semuanya siap dalam waktu 30 menit, kalian harus investasi di kafe ini. Berani? Bos di kantor ini mirip pacarku. Tanunduk. Sayang, kamu ngapain di sini? Hai go, sobo kowe, wani ngemek-ngemek nyong. Jangan pegang-pegang, bos. Kasih tahu sama bawahan kamu, yang sopan sama saya. Maaf, bos. Sayang, kamu punya saudara kembar? Enggak kok, aku anak tunggal. Kenapa emangnya? Oh, enggak. Cuma nanya aja. Nggak mungkin pacarku yang pengangguran jadi bos. Coba aku telepon pacarku. Ya, nggak diangkat. Berarti bos bukan pacar aku. Aneh, padahal mirip banget. Halo terus. Mending kamu kerjain ini semua. Harus selesai besok atau kamu dipecat. Kok deadline-nya cepet banget sih, Bu? Ini hukuman buat kamu karena nggak sopan sama bos. Oh, harus begadang deh. Nggak akan bisa beres kalau kayak gini. Semangat sayang. Nih, minum kopi dulu. Makasih ya, sayang. Hai go, dia malah ketiduran. Aku bantu semampuku deh. Kok dia bisa beres cepet sih? Rapih pula. Gimana, Bu? Apakah aman? Kok dia tuh main air, Bu? Terserah saya dong. Sekarang kamu dipecat. Apa, bos? Pacar bos, dipulih ke manajer. Apa? Saya OTW kantor. Ini waktunya aku tunjukin diriku yang sebenarnya.